Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Asy Wahyuti, masih dalam Bahasa Indonesia kelas 9. Sebelum saya melanjutkan materi hari ini, lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu. Kita mulai dengan membaca doa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, karena kita masih belum tuntas dari COVID, tetap kita harus mengingat prokes, yaitu 5M. Kemudian selain itu, kalian juga tetap harus semangat mengikuti pelajaran, meskipun masih ada juga yang PJJ dan sebagian juga sudah melakukan PTM. Anak-anakku, tolong kalian persiapkan buku dan alat tulis untuk mencatat materi yang akan saya ajarkan. Kali ini saya masih membahas tentang teks eksplanasi. Masih melanjutkan materi teks eksplanasi dari kemarin ya. Kemudian kalian buka LKS Bahasa Indonesia halaman 54. Nanti kita akan bahas, di situ ada sebuah studi kasus yang membahas tentang teks eksplanasi yang berjudul Gerhana Matahari dan Mitos Kebutaan. Kalian ikuti pelajaran hari ini dengan baik dan tetap semangat. Anak-anakku sekalian, tadi sudah saya katakan, tolong kalian persiapkan LKS Bahasa Indonesia karena saya akan membahas tentang bacaan teks eksplanasi yang berjudul Gerhana Matahari dan Mitos Kebutaan yang akan kita analisis tentang strukturnya. Sebelum saya melanjutkan, coba kalian buka halaman 54. Nah, sebelum memulai, akan saya ingatkan terlebih dahulu bahwa struktur teks eksplanasi ada 3 macam. Yang pertama adalah evaluasi atau pernyataan umum, dan biasanya itu terdapat pada paragraf 1. Kemudian akan dilanjutkan dengan deskripsi atau gambaran, di mana di dalam gambaran di situ akan dijelaskan sebuah penjelasan yang sedetail-detailnya, yang ditambah biasanya dengan adanya data atau dengan beberapa fakta. Kemudian yang terakhir adalah adanya penegasan ulang. Nah, dalam penegasan ulang ini biasanya berbentuk kesimpulan. Oleh karena itu, yang perlu kalian simak adalah bahwa struktur teks eksplanasi ada 3. Evaluasi, deskripsi, dan penegasan ulang. Nah, sekarang kalian simak baik-baik ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 paragraf. Biasanya paragraf pertama merupakan evaluasi. Apakah betul evaluasi? Nanti kita simak ya. Kemudian paragraf terakhir biasanya berbentuk penegasan ulang. Jadi, kalau ada 8 paragraf, berarti paragraf 1 merupakan evaluasi, paragraf 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 merupakan deskripsi. Dan paragraf ke-8 merupakan penegasan ulang atau kesimpulan. Coba kalian perhatikan baik-baik. Gerhana matahari dan mitos kebutaan. Berbicara mengenai gerhana matahari, mungkin banyak di antara kita yang bertanya, sebenarnya melihat secara langsung bisa menyebabkan buta. Itu sebuah mitos atau fakta? Nah, ini disebut dengan istilah evaluasi. Ya, kenapa disebut evaluasi? Karena di situ ada pernyataan umum. Apa itu pernyataan umumnya? Ada kalimat yang mengatakan bahwa
jika kita melihat gerhana matahari secara langsung bisa menyebabkan buta, apakah itu mitos atau fakta? Ini namanya pernyataan umum. Kemudian deskripsinya atau penjelasannya, coba kalian simak baik-baik. Saya lanjutkan membacanya ya. Ketika menanggapi tentang fenomena alam, tentunya kita bisa mengetahuinya lewat ilmu sains. Namun sebenarnya gerhana matahari itu, perhatikan penjelasannya. Gerhana matahari adalah sebuah fenomena di mana posisi bumi, matahari, dan bulan sejajar dan berada pada satu garis lurus. Pada saat itu, bulan akan melintas di antara bumi dan matahari. Untuk beberapa waktu cahaya matahari ke bumi akan terhalang oleh bayangan bulan. Ketika fase total itu terjadi, bulan menutupi matahari. Korona matahari akan terlihat seperti menjulur dan pinggir bagian yang ditutupi oleh bulan. Lantas, apa hubungannya fenomena tersebut dengan kebutaan mata? Menurut Thomas Jamaluddin, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, melihat gerhana matahari total secara langsung bisa menyebabkan kebutaan adalah mitos modern. Yang benar ialah cahaya matahari pada saat gerhana maupun dalam kehidupan sehari-hari sama-sama berbahaya. Untuk itu, jangan melihat matahari secara langsung sebab dapat merusak mata, lebih tepatnya pada bagian retina. Kerusakan pada retina yang dimaksud adalah terjadinya solar retinopati, suatu penyakit pada mata yang gejalanya muncul titik hitam pada setiap kamu memandang, dan penyakit ini akan sulit untuk disembuhkan. Penyebabnya bisa jadi ketika fase gerhana matahari total terjadi, suasana sangat gelap dan pupil mata membesar, mencoba untuk menangkap cahaya sebanyak mungkin. Tetapi ketika fase total berakhir dan bulan mulai bergeser, cahaya matahari akan terang kembali. Perpindahan dari gelap menjadi terang itulah yang sangat berbahaya. Melihat dari faktor yang sudah diuraikan tersebut, pertanyaan melihat gerhana matahari bisa menyebabkan kebutaan adalah mitos modern. Faktanya, sinar matahari sangat berbahaya jika kita melihatnya secara langsung, baik ketika gerhana atau dalam kehidupan sehari. Nah, itulah contoh teks eksplanasi. Jadi paragraf 1 merupakan pernyataan umum atau evaluasi karena baru menyatakan apakah gerhana matahari menimbulkan kebutaan itu mitos atau fakta. Tadi sudah saya jelaskan bahwa itu namanya pernyataan umum. Kemudian ada penjelasan atau ada ulasan bahwa ketika kita melihat gerhana matahari secara tidak langsung itu bisa menyebabkan retina kita rusak. Mengapa? Karena ketika kita melihat matahari dalam kondisi gelap, kita akan memperbesar bola mata kita. Dan ketika gerhana matahari totalnya sudah lewat, matahari akan bersinar begitu kuatnya sedangkan retina kita masih membesar. Nah, disitulah akan terjadi kerusakan. Oleh karena itu, ketika ada gerhana matahari, boleh melihat tapi menggunakan alat ya, tidak boleh langsung. Dan sebetulnya kalau kita pelajari secara langsung atau tidak langsung, ketika kita menatap matahari secara langsung, baik ketika gerhana atau tidak, tetap berbahaya karena pupil mata kita bisa rusak. Nah, itu penjelasannya ya. Jadi penjelasannya pun di situ secara detail, ada datanya, ada pendapat dari berbagai ilmu. Jadi tidak hanya pendapat pribadi dari penulis, tapi juga ada beberapa pendapat yang bisa kita percayai kebenarannya. Kemudian pada bab terakhir, apa kesimpulannya atau apa penegasan ulangnya? Bisa kita simak bahwa di sini ada sebuah kalimat yang menyatakan bahwa gerhana bisa menyebabkan kebutaan itu adalah mitos modern. Kenapa disebut mitos modern? Karena mitos yang sudah bisa dipercaya keberadaannya melalui ilmu, bukan hanya melalui kira-kira. Nah, ini kesimpulannya.
Namun di sini ada juga faktanya. Ternyata sinar matahari itu berbahaya pada mata, baik kita melihat secara langsung, baik itu terjadi ketika gerhana ataupun tidak. Nah, itu kita bisa melihat bahwa seperti itulah contoh teks eksplanasi. Ada pernyataan umumnya atau evaluasinya, ada deskripsinya atau penjelasannya, dan ada penegasan umum atau kesimpulannya. Nah, cuman kadang-kadang kita harus teliti ketika ada sebuah soal yang hanya menampilkan satu paragraf saja. Kalau menampilkan satu paragraf, kalian harus hati-hati dalam memilih, karena satu paragraf ini kalau masih umum gampang, berarti itu evaluasi. Nah, kalau sudah penjelasan berarti itu deskripsi. Nah, kalau sudah merupakan kesimpulan berarti itu penegasan umum. Cuman kalian harus tahu ciri-ciri seperti apa itu pernyataan umum, seperti apa itu deskripsi, seperti apa itu penegasan ulang. Biasanya pernyataan umum itu atau evaluasi itu di dalamnya ada sebuah pendapat. Ya, ada pendapat. Kemudian dalam deskripsi itu biasanya sudah merupakan penjabaran atau penjelasan atau gambaran sejelas-jelasnya atau sedetail-detailnya. Dan yang terakhir, kesimpulan atau penegasan ulang itu biasanya menjawab pernyataan umum. Jadi intinya penegasan ulang itu meyakinkan pembaca bahwa apa yang disampaikan pada evaluasi itu benar atau salah. Demikianlah pelajaran bahasa Indonesia kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat, karena mungkin minggu depan kalian sudah pas penilaian akhir semester, dan saya harap kalian betul-betul belajar serius sehingga nilainya besar, tidak hanya asal mengerjakan, tapi betul-betul mengerjakan dan nilainya besar. Terima kasih, sampai bertemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.